Apa dan bagaimana SKP 2023? Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih detail mengenai SKP 2023, kita sedikit flashback ke mengenai SKP di tahun-tahun sebelumnya. Dulu di awal tahun, di bulan Januari, kita membuat perencanaan SKP. Dan di akhir tahun, di bulan Desember, kita mengentrikan realisasi SKP yang sudah kita rencanakan dan sudah kita buat. Nah, untuk SKP tahun ini, tahun 2023 ini cukup memiliki banyak perbedaan. Nah, lalu SKP yang sekarang itu bagaimana? SKP yang sekarang kita rencanakan di awal tahun. Masih sama ya, kita rencanakan di awal tahun. Kegiatan yang akan kita rencanakan di awal tahun ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan. Jadi berapa seminar, berapa diklat yang akan kita ikuti, kemudian berapa karya inovatif yang mau kita buat, kemudian karya ilmiah atau publikasi ilmiah yang mau kita buat itu seberapa banyak. Kemudian kita sama sekolah diberi ketugasan menjadi apa, mengajar kelas berapa. Nah, itu kita isikan sebagai rencana SKP kita, kegiatan kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, setelah kita mengisi rencana SKP kita untuk 1 tahun ke depan, lalu kita entry rencana aksi dan bukti realisasinya pada tiap bulan. Lalu kegiatan selama 1 bulan tersebut kita entrykan pada bulan aktif. Jadi kalau sudah lewat bulan sudah tidak bisa mengisi. Jadi kalau misalnya kegiatan atau seminar atau diklat itu dilaksanakan di bulan Januari, ya kita laporkan atau kita upload bukti realisasinya di bulan Januari ketika itu sistem masih terbuka. Jadi kalau misalnya kita entrykan di bulan setelahnya Februari atau Maret, nanti tidak akan bisa terisi. Selain mengisi realisasi tiap bulan, SKP kali ini terdiri dari 4 triwulan. 1 triwulan ini mencakup kegiatan atau rekapan selama 3 bulan. Misalnya triwulan 1 berarti bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, triwulan 1 ini dapat Bapak Ibu isi dengan rekapan atau rangkuman kegiatan dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Itu ditulis semua di triwulan 1. Apakah buktinya sama? Ya, jelas. Sama ya, karena kegiatannya adalah sama. Jadi bulan Januari untuk kegiatan Januari, bulan Februari untuk kegiatan bulan Februari, Maret untuk Maret. Kalau triwulan adalah rekapan atau mencakup kegiatan dari ketiga bulan tadi itu. Lalu bagaimana cara mengisi SKP? Nah, yang pertama yang harus kita ingat, kita harus login dulu ke alamat berikut ini, kinerja.bkn.go.id. Login dengan menggunakan username dan password yang sama kita gunakan untuk akun MySAPK. Lalu bagaimana caranya mengisi? Baik, silakan Bapak Ibu perhatikan langkah-langkah berikut. Jika perlu, siapkan alat tulis untuk dicatat ya. Nah, pertama kita login dulu ke kinerja.bkn.go.id seperti alamat yang ada di atas ini. Dan nanti setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu akan ada pertanyaan, ini ada 2. Nah, tidak perlu panik, silakan dibaca, dipahami. Yang bawah ini adalah untuk periode 1 Januari
2022 sampai 31 Desember 2022. Dan untuk periode yang sekarang berada di atasnya, ini ya, 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Teman-teman, seperti ini. Sebelum mengisi realisasi rencana aksi, kita akan sedikit membahas mengenai detail SKP-nya. Yang akan saya lakukan dalam 1 tahun ke depan. Nah, di sebelah kiri ada tabel rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Nah, itu ya. Kemudian rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu, nah target tahunan. Nah, yang perlu kita pahami ini adalah target kita dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tadi ya, kita klik detail SKP, nanti kita akan mengetahui target tahunan kita tuh mau ngapain aja. Nanti ada di situ. Nah, yang nomor pertama, kita akan bahas yang nomor pertama dulu. Nah, di sini rencana hasil kerja kita atau RHK-nya, dokumen rencana pembelajaran yang tersusun siap dilaporkan atasan. Nah, indikator kinerja individu, jumlah dokumen rencana pelaksana pembelajaran. Berarti target tahunannya di sini ada 4 RPP. Gitu ya. Kemudian kita lanjut aja ke yang nomor 2. RHK kita, dokumen pelaksanaan pembelajaran. Baik, saya besarkan. Dokumen pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana pembelajaran. Nah, target kita 2 dokumen. Dokumen apa? Hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran dari kepala sekolah. Jadi, dalam 1 semester itu biasanya kepala sekolah akan mengadakan yang namanya supervisi pelaksanaan pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu kepala sekolah itu melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran, itu ada checklistnya. Perangkat apa saja yang sudah kita buat. Nah, checklist itu nanti yang akan kita laporkan di sini. Jadi, yang dibutuhkan cuma 2 dokumen. Kemudian nah, tadi itu ya. Untuk yang supervisi tadi 2 dokumen, 1 dokumen untuk 1 semester. Kemudian untuk yang nomor 3, RHK kita, dokumen penilaian hasil pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan. Baik. Di sini indikator kinerja individu kita dokumen hasil penilaian pembelajaran. Nah, target tahunnya apa? Target tahunannya berapa? 2 dokumen. 1 semester, 1 dokumen. Nah, ini untuk tahunannya ya. Outputnya apa? Nah, itu nanti yang diupload adalah buku daftar nilai. Kemudian yang nomor 4, meningkatnya nilai ESPD. Nah, ini RHK kita, penguatan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran. Kemudian indikator kita, RPP yang mengintegrasikan penguatan literasi dan numerasi. Nah, nanti target tahunan kita adalah 4 dokumen RPP yang mengimplementasikan penguatan literasi dan numerasi. Nah, 4 dokumen untuk 2 semester. Jadi nanti untuk tiap triwulan, untuk nomor 4 ini yang kita upload cuma 1 RPP. Kemudian yang nomor 5, RHK kita, implementasi kegiatan sekolah sesuai nilai-nilai sekolah ramah anak. Indikator kita, dokumen pelaksanaan kegiatan SRA yang bisa berupa RPP, foto, atau laporan. Nanti target tahunan kita 2 dokumen
Nanti ini outputnya adalah wujudnya berupa RPP. Kemudian yang nomor 6, RHK kita, peningkatan prestasi sekolah bidang akademik dan non-akademik. Nah, indikator kita, nanti outputnya, indikator kinerja individu yang nomor 6, sertifikat piagam dokumentasi pendampingan siswa berprestasi. Nah, untuk yang nomor 6 ini, peningkatan prestasi sekolah bidang akademik dan non-akademik. Jadi nanti untuk Bapak Ibu Guru mapel ASPD nanti bisa diisi dengan peningkatan program peningkatan nilai ASPD, mapel, bahasa Inggris, matematika, atau yang lainnya. Kemudian untuk yang non-ASPD nanti bisa menggunakan seperti ini. Ini hanya contoh ya, tidak harus sama. Ini hanya contoh. Misalnya untuk mapel IPS, peningkatan nilai PTS, mapel IPS. Misalnya bisa seperti itu. Kalau misalnya bisa juga dengan yang berkaitan dengan prestasi siswa yang non-akademik. Misalnya juara 1 lomba tonti misalnya, atau juara 1 program peningkatan kreativitas siswa dalam seni rupa. Nanti targetnya biar anak itu kalau lomba menggambar bisa juara 1 misalnya seperti itu. Nah, ini nanti tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, yang nomor 6 ini yang harus ada. Nah, harus ada dari dinas. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 ini harus ada dari dinas. Jadi harus kita cantumkan. Karena dari Bapak Kepala Dinas ini menekankan agar sekolah dan para guru itu memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Bisa juga untuk Bapak Ibu guru yang mengikuti guru penggerak atau pengajar praktek. Yang nomor 7, tersusunnya publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah dan atau karya inovasi tersusun sesuai ketentuan. Nah, indikator kinerja kita jumlah publikasi ilmiah dan karya inovasi. Jadi dalam 2 tahun itu berapa karya akan kita hasilkan atau akan kita buat. Nah, untuk publikasi ilmiah ini kita bisa menggunakan materi yang dimana kita pernah menjadi narasumber di suatu kegiatan. Misalnya kemarin saya menjadi narasumber di kegiatan belajar bersama yang diadakan di sekolah. Nah, di sana saya membuat PowerPoint-nya. Nah, di sana bisa dicantumkan. Atau bisa juga Bapak Ibu melakukan kegiatan aksi nyata di PMM. Nah, di sana itu mengupload aksi nyata yang berupa suatu kegiatan yang berkaitan dengan topik tertentu. Itu juga bisa diupload sebagai publikasi ilmiah. Kemudian yang nomor 8, keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri. Nah, ini indikatornya adalah sertifikat, SK, dokumentasi, diklat, pelatihan, atau workshop. Ini outputnya yang akan kita upload adalah sertifikatnya. Nah, ini ketentuannya adalah dalam 1 tahun targetnya adalah 20 JPL per tahun. Nanti kalau misalnya saya tidak mendapatkan sesuai 20 JPL per tahun bagaimana? Ya nggak apa, yang penting kita cantumkan aja. Dan sebenarnya sekarang banyak kegiatan-kegiatan seminar atau workshop itu yang dapat kita ikuti secara online. Nah, itu juga memiliki JPL dengan jumlah jam tertentu. Nah, itu kan kita bisa ikuti juga. Atau Bapak Ibu juga dapat melakukan pelatihan mandiri di PMM. Nanti kalau misalnya sudah melakukan aksi nyata, sudah mendapatkan semacam penilaian dari tim PMM, nanti akan melakukan sertifikat. Itu juga bisa diikutsertakan di nomor 8 ini ya. Pelatihan mandiri itu juga bisa. Kemudian yang nomor 9, dokumen program kerja dan laporan kepala perpustakaan. Nah, karena saya diamanahi menjadi mengelola perpustakaan,
Jadi di sini saya tambahkan dokumen, program kerja, dan laporan kepala perpustakaan. Nah, wujudnya nanti apa? Laporan mengenai kegiatan yang saya lakukan di perpustakaan, nanti program kerja dan laporan hariannya. Kemudian yang nomor 10. Nah, ini untuk yang nomor 10, karena saya juga di perpus, maka saya cantumkan ini nilai akreditasi perpustakaan sekolah. Nah, karena perpustakaan saya kemarin alhamdulillah sudah terakreditasi A di tahun 2021, ya seingat saya 2021, dan sudah mendapatkan nilai A. Nah, maka sini tetap wajib dicantumkan juga. Jadi nanti untuk file yang kita upload ke kinerjanya ini adalah sertifikat hasil yang menunjukkan nilai tadi. Nah, lalu bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya setelah dari tampilan ini kita klik SKP lagi, ya, menu SKP yang ada di kiri. Kemudian kita masuk ke penilaian. Ya, di sini ada, setelah kita klik SKP lalu kita klik penilaian, akan muncul menu triwulan 1. Kemudian di sini ada Januari tahun ini, Februari, dan Maret. Karena kemarin kita mulai mengisi SKP-nya itu sekitar bulan, rencananya itu di bulan Februari, dan kita sudah lewat bulan, maka kita tidak dapat mengisi kegiatan di bulan Januari di menu bulan Januari. Jadi nanti untuk kegiatan sudah kita lakukan di bulan Januari dan Februari, kita isikan di triwulan 1. Jadi nanti yang pertama setelah klik SKP, klik penilaian, lalu kita scroll ke bawah, kita klik rencana aksi yang tombol merah ini. Seperti ini. Nah, ini SKP milik saya sudah saya isi. Jadi nanti di sini kita diminta untuk mengisi rencana aksi kita tuh mau ngapain aja. Nanti untuk cara mengisinya cukup mudah, tinggal kita klik icon tambah yang warna hijau ini, kita klik, kemudian nanti kita isikan sesuai permintaannya. Kalau nomor 1 ini kan dokumen rencana pembelajaran yang tersusun siap dilaporkan, berarti RPP seperti yang tadi di detail SKP-nya ya. Kemudian nomor 2 masih pembelajaran, nomor 3 ini adalah buku daftar nilai, kemudian nomor 4 adalah RPP, nomor 5 dokumen laporan pengelolaan perpustakaan, yang nomor 6 ini adalah nilai akreditasi perpustakaan. Kemudian yang nomor 7 ini memang saya kosongi karena kemarin di klat pembekalan pengajar praktek itu yang saya lakukan itu di bulan Januari Februari, jadi nanti tidak saya isikan di sini. Nanti untuk pembekalan pengajar praktiknya saya isikan di triwulan 1. Kemudian nomor 8 ini adalah pengembangan diri, 9 RPP, 10 publikasi ilmiah. Nah, ini adalah presentasi topik perencanaan pembelajaran SMP paket B yang ada di PMM itu. Nah, untuk memahami apa atau kalimat rencana aksinya itu kita mau ngapain, kita pahami juga detail SKP kita. Untuk mengisi rencana aksi ini, kita harus pahami detail tahunan ini ya. Ini target tahunan ini kita pahami. Jika kita dapat memahami dengan baik detail SKP kita, mulai dari rencana hasil kerja pimpinan yang intervensi, rencana hasil kerja kita, kemudian mulai aspek indikator kinerja individu sampai target tahunan, maka kita akan lebih mudah untuk memahami mengisi rencana aksinya. Nah, tadi di sana untuk nomor 1 rencana aksinya apa?
Nah, di sini ada ya RPP, berarti rencana aksinya tadi adalah kita membuat RPP. Nah, sekarang kita kembali ke penilaian. Di sini ini dapat dijadikan semacam panduan lah atau contoh, tapi bukan terus dicontoh sama persis ya, silakan disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Lalu setelah selesai Maret, maka kita kembali sampai ketemu menu ini, pengisian. Nah, kita pilih yang ini, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Yang ini ya, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Ini kita klik. Oke, baik. Kalau di laptop atau beberapa gadget lainnya, mungkin nanti di sini ada semacam alat, atau kalau misalnya ini kan kita mau di sini kan ada menu yang harus kita isi. Nah, nanti karena tampilan ketutup seperti ini, untuk di beberapa laptop atau beberapa gadget lainnya itu nanti akan ada di sini ada semacam itu kayak yang harus kita geser ke kiri seperti ini. Ini break seperti ini. Kemudian kita naik ke atas. Nanti ada beberapa yang harus kita isi, yaitu bukti dukung itu sendiri, kemudian realisasinya. Untuk feedback itu kita abaikan aja karena itu adalah kewenangan dari pimpinan atau kepala sekolah yang nanti akan menilai kita. Jadi nanti tugas kita di sini adalah mengisi bukti dukung dan realisasi. Nah, di sini bukti dukungnya ini yang nomor 1 tadi, RHK kita, dokumen rencana pembelajaran yang tersusun siap dilaporkan atasan. Rencana aksi kita, RPP proses pembelajaran. Kalau saya pembelajaran seni budaya kelas 9, di sini saya geser bukti dukungnya RPP. Kenapa bisa RPP? Nah, karena di sini permintaannya adalah RPP. Nah, di sini untuk di kinerja ini bukti dukungnya kita tidak ngupload file, tapi kita berupa share link. Jadi contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti nih, jika kita klik tambah, nanti akan muncul seperti ini. Di bukti dukung, kita klik tambah, nanti akan muncul seperti ini. Nama bukti dukung, kemudian bawahnya bukti dukung, link ke file Google Drive atau Dropbox atau yang lainnya. Nah, jadi nanti untuk lebih enaknya, lebih nyamannya, nanti semua dokumen terkait dengan SKP ini kita upload ke Google Drive kita dulu, kemudian nanti kita share linkkan ke nomor sesuai kebutuhannya. Kemudian jika sudah kita isi, kemudian kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk realisasinya tertulis apa? Dokumen berdasarkan RPP yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Nah, benar ya, realisasinya 1 dokumen berdasarkan RPP. Nah, ini RPP ya, yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Nah, ini kita isi sampai selesai. Nanti untuk detailnya akan kita coba saya bantu untuk jelaskan dengan file satunya. Nah, ini kita scroll ke bawah, kita isi sampai selesai. Nah, untuk detailnya bisa ini, tadi saya bukakan file PDF saya. Nah, ini ya, sama kalau yang tadi itu langsung kita melihat langsung di webnya. Kalau ini saya tunjukkan di file PDF-nya.
1, RHK kita ini, kemudian rencana aksi kita ini, kemudian indikator kinerja kita adalah kalimatnya seperti ini, target tahunan kita adalah 4 dokumen RPP, kemudian di bukti dukungnya kita tadi share link RPP, kemudian di realisasinya kalimatnya seperti ini, 1 dokumen berdasarkan RPP yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Jadi harus disahkan ya. Yang nomor yang kualitas. Nah, di sini untuk mengisi ini bagaimana ini? Nah, ini caranya, angkanya ini kita ngambil dari sini. Oke. Kemudian kalimatnya ini kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari sini. Nah, tuh. Kemudian yang nomor selanjutnya, RHK kita dokumen pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana pembelajaran, rencana aksi, administrasi pembelajaran maupun seni budaya. Nah, ini ya. Di sini administrasi pembelajaran. Bukti dukungnya adalah instrumen pemantauan supervisi kepala sekolah. Realisasinya 1 dokumen berdasarkan instrumen hasil pengawasan kepala sekolah. Kemudian nomor selanjutnya, yang ini, angka ini juga ngambilnya dari sini, kemudian kalimat selanjutnya ngambil dari sini. Nah, ini ya. Angka ini kita ambil dari target tahunan. Sini. Kemudian kalimat selanjutnya kita ngambil dari sini. Baik. Nah, ini cara ini sama kita lakukan sampai selesai. Gimana? Cukup mudah kan? Jika ada kesulitan silahkan bertanya. Terima kasih, semoga kita selalu menjadi pembelajar yang selalu siap belajar. Terima kasih. Yo, with love.